Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari 2D4 Elektronika A dengan NRP 21226027. Jadi pada kali ini yaitu tentang workshop pengaturan otomatis, di mana pada percobaan ketiga ini yaitu DC motor PI control to specification position. Nah, ini dilakukan dengan seperti biasa menggunakan kinet DC motor. Nah, di sini juga menggunakan beberapa percobaan dengan men-setting nilai omega dan zetanya agar terlihat perbedaan terhadap gelombang pada lab view-nya. Nah, kemudian PI control di sini apa? PI control di sini yaitu proporsional dan integral. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kemudian dalam perancangannya ini mengatur parameter P, proporsionalnya dan integralnya, sehingga tanggapan sinyal keluarannya terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Kemudian kendali dari PI ini juga memiliki respon yang cukup stabil dengan mengatur kombinasi yang terbaik dari KP dan KI-nya. Nah, untuk blok diagramnya sendiri seperti ini. Di sini kita cuma memakai PI-nya doang, sehingga untuk D-nya ini kita nolkan. Nah, kemudian ada rumus yang digunakan di sini. Nah, untuk proporsional kontrolnya sendiri di sini untuk turunannya yaitu sebagai berikut, yaitu KP dikali RT min YT-nya. Kemudian untuk PI-nya seperti yang tertera di sini, dan untuk PD-nya seperti yang tertera di sini. Kemudian jadi di sini kontrol proporsional yang kita pakai di sini yaitu omega n dikuadratin, kemudian kita tambah dengan 2 kali zetanya dikali dengan omega n nya lagi, kemudian kita kali dengan P1. Nah, ini dibagi dengan gen. Nah, gen yang dipakai ini yaitu pada saat percobaan pertama kemarin, yaitu pada saat percobaan modeling, kita rata-rata nanti akan dapat hasilnya sekitaran 28 sekian seperti itu. Kemudian untuk kontrol integralnya sendiri yaitu omega n kuadrat dikali PI nya, kemudian dengan dibagi gennya. Nah, untuk peak time-nya di sini tinggal P dibagi omega n dikalikan akar 1 minus zeta kuadrat. Nah, untuk persen overshoot-nya di sini yaitu sama dengan 100 dikali E minus zeta kali P dibagi akar dari 1 minus zeta kuadrat. Nah, kemudian di sini bisa dilihat kondisi awalnya. Jadi ketika kita menyeting amplitudenya 2, kemudian frekuensinya 0,4, setelah itu KP-nya kita biarkan seperti biasanya, K dan tau-nya juga kita biarkan. Ini kondisi awalnya. Nah, ini kan tidak optimal ya. Nah, untuk yang merah ini, untuk yang hijau ini hasil simulasinya. Nah, ini kan bisa terlihat kalau ini tidak optimal ya. Kemudian kita lakukan tuning di sini. Nah, tuning di sini kita lihat bahwa KP-nya kita atur sebesar 0,225 dan KI-nya kita atur 0,45. Nah, untuk K di sini kita pakai pada percobaan modeling kemarin yaitu 8,45. Tau-nya juga pakai percobaan kemarin yaitu 0,19. Nah, di sini nanti akan dapat zeta dan omeganya ya. Nah, kemudian ini kondisi akhirnya ketika KP didapat 0,96 dan KI-nya 0,19. Nah, di sini dapat dilihat sudah lebih optimal daripada yang sebelumnya. Kemudian untuk persen overshoot-nya sendiri atau lonjakannya ini didapat sebesar 27,23%.
Kemudian setelah itu kita dapat simpulkan bahwa pada praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyitingan omega dan zeta diperlukan agar hasil menjadi optimal. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.